Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan di dalam setiap hati kami lewat firman ini. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Shalom, para pendengar yang berbahagia. Hari ini kita akan duduk sejenak merenungkan bersama-sama tentang Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pendengar yang berbahagia, tema hari ini yaitu makna Pentakosta bagi gereja. Hari perayaan pengucapan syukur bagi Israel, bangsa Yahudi, atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu sebelum hari raya Pentakosta. Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Pendengar yang berbahagia, sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Ulangan pasal 16 ayat 10. Di dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Pendengar yang berbahagia, ada beberapa makna Pentakosta bagi gereja. Kita akan belajar ada 2 makna. Makna Pentakosta yang pertama di dalam pasal 1 dari ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Makna Pentakosta bagi gereja yang pertama adalah orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang tertinggal, baik di jalan, baik di rumah, baik di mana saja. Semua orang percaya yang percaya kepada Yesus, yang tahu nama Yesus, yang selalu suka berdoa, yang selalu suka memuji Tuhan, yang selalu suka mengiring-iring Tuhan, baik di mana saja orang-orang Kristen, orang-orang percaya berada, bersama-sama mengajak, bersama-sama menyuruh, menasehati, menegur setiap pribadi insan ini
supaya semua datang berkumpul di satu tempat di dalam rumah Tuhan sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan kata-kata firman, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kasih tahu sebelum Tuhan naik ke surga, bahwa satu kali kelak Roh Kudus akan dicurahkan, Roh Kudus akan datang pada hari Pentakosta. Pendengar yang berbahagia, semua orang percaya harus bertekun, semua orang percaya harus beriman, semua orang percaya harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan, sehati sejiwa dalam doa bersama-sama, sehati sejiwa dalam doa tekun bersama-sama menyembah Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan itu di dalam gereja Tuhan. Pendengar yang berbahagia, makna Pentakosta yang kedua, yaitu di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Pendengar yang Yesus kasihi, makna Pentakosta bagi gereja yang kedua adalah Tuhan Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Tuhan Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Apa yang tidak dibuat oleh manusia, apa yang dunia tidak tahu, apa yang dunia masih gelap buta, Tuhan Allah itu bertindak dengan kedahsyatan. Tuhan Allah bertindak dengan dinamika. Tuhan Allah bertindak dengan cara yang berbeda. Pendengar yang Yesus kasihi, yang pertama itu adalah tiupan angin keras. Tuhan Allah hadir dan bertindak melalui tiupan angin keras. Pendengar yang Yesus kasihi, tiupan angin keras adalah jejak-jejak Tuhan Allah, jejak-jejak Roh Kudus. Roh Kudus sedang berjalan, Roh Kudus sedang bergerak, Roh Kudus sedang menguasai, Roh Kudus sedang berkarya di dalam gereja Tuhan. Tiupan angin keras adalah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pendengar yang Yesus kasihi, kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana tiupan angin keras itu yang dapat melukiskan ada beberapa. Pertama, 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Elia, salah satu nabi, waktu dia terangkat, dia naik ke surga diiringi dengan angin badai. Angin badai, angin yang kencang mengangkat Elia itu dengan sekejap. Pendengar yang Yesus kasihi, kita melihat di dalam Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Roh Kudus pakai tiupan angin itu untuk bertemu dengan Ayub dan berkata-kata, berkomunikasi di dalam angin badai. Tuhan menjawab
apa yang Ayub alami, apa yang Ayub dia sedang menghadapi tantangan yang begitu berat. Dari dalam badai itu Tuhan berbicara, Tuhan menjawab semua keluhan, semua penderitaan yang Ayub alami. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Allah berjalan dalam angin puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan akan datang dengan api. Tuhan akan datang dengan api. Dan keretanya seperti angin kencang. Yesaya 66 ayat yang ke-15. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Allah hadir dan bertindak. Yang pertama adalah angin yang kencang atau angin badai. Lalu yang kedua, Allah bertindak melalui api. Api yang siap untuk memberikan kehangatan, yang siap untuk membakari hidup ini, semangat dan sukacita di dalam Tuhan, semangat dan sukacita untuk mengiring Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu di dalamnya itu. Pendengar yang berbahagia, makna Pentakosta bagi gereja yang pertama adalah orang percaya berkumpul di satu tempat. Perkumpulan di satu tempat di dalam rumah Tuhan sangat-sangatlah penting supaya kita tidak didapati tidak ada. Supaya kita tidak didapati bahwa nama kita tidak ada di dalamnya. Supaya nama kita ada di dalamnya, mari kita mengajak yang lain pun juga bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan, menunggu janji Bapa, menunggu janji kedatangan Pentakosta itu, dengan bertekun sehati, dengan berdoa bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lalu Allah hadir dan bertindak dengan suatu cara yang luar biasa. Dia datang dalam bentuk tiupan angin keras, dan dia juga datang dalam bentuk api yang membakari hati yang keras, hati yang ganas, hati yang kejam. Dia hancurkan itu semuanya menjadi hati yang baru, hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang berkobar-kobar, hati yang menyala-nyala untuk mengiring Tuhan, untuk menyembah Tuhan di dalam satu perkumpulan, berdoa, menyembah, menyanyi, dan bersaksi tentang bagaimana Pentakosta itu, Roh Kudus itu dicurahkan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan, di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus datang pada hari ini, tepat di dalam agenda dan rancangan Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan waktu Yesus naik ke surga. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup sudah kami berdoa. Amin. Terima kasih para pendengar yang berbahagia, engkau dan saya diberkati. Amin.